Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, fa ya hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ikhwah, semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, selalu merahmati kita, memberkahi kehidupan kita, menolong kita selalu, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya yang tertinggi. Ikhwah, insyaallah kita pada hari ini akan membahas surat yang ke-97, surat Al-Qadar. Surat yang penuh dengan kemuliaan karena diturunkan juga terkait dengan sesuatu yang mulia dan tentang malam kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tentang turunnya surat Al-Qadar ini memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini surat Makkiyah, ada yang mengatakan ini Madaniyah. Makkiyah karena memang ayatnya pendek-pendek dan juga ayatnya gampang dihafalkan. Nah, kenapa Madaniyah? Karena memang Lailatul Qadar ini terutama dibahas ketika periode Madaniyah. Ala kulli hal, memang yang paling kuat ini adalah surat Makkiyah, surat Al-Qadar ini. Ada 5 ayat di sini. Di Al-Qadar ini ada 5 ayat terkait malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Ikhwah, Al-Qur'an ini seperti yang kita ketahui bersama, terutama di malam Lailatul Qadar ini turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, itu sekali turun pada malam Lailatul Qadar ya. Dari Lauhul Mahfuz yang Allah firmankan kemudian tercatat di Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz kemudian turun ke Baitul Izzah di langit dunia, itu sekali turun pada malam Lailatul Qadar ini. Nah, kemudian pertama kali diturunkan ke dunia juga seperti yang kita ketahui bersama ketika Rasulullah SAW pertama kali beliau bertemu dengan malaikat Jibril dan beliau diangkat menjadi seorang nabi. Itu juga terjadi pada malam Lailatul Qadar 17 Ramadan, biasanya kita peringati sebagai malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran pertama kali. Maka inilah yang kemudian dikatakan dengan malam kemuliaan. Terkait Al-Qadar sendiri memang ada 3 makna kan ya. Ada 3 makna. Makna yang pertama adalah kemuliaan, malam kemuliaan. Makna kedua adalah malam yang sempit. Malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena penuh sesak bumi, dunia pada malam itu dengan malaikat. Jadi malaikat karena saking banyaknya turun ke bumi ini hingga terasa penuh sesak sempit, jadinya terasa dunia ini, bumi ini. Hingga kemana kita berjalan pada malam itu akan ketemu sebetulnya dengan malaikat, kecuali di 3 tempat ya katanya, yaitu tempat yang ada patungnya, tempat yang ada di situ orang junub, janabah, tempat yang terutama di situ ada kemaksiatan, penyembahan berhala segala macam kan ya. Makna yang ketiga malam Lailatul Qadar ini juga adalah malam ketika ditentukannya qadar kita, takdir kita selama setahun. Jadi pada malam ini takdir kita ditentukan Allah, ditetapkan Allah selama setahun. Ini 3 makna dari malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang penuh sempit, sesak dengan malaikat, dan malam ketika ditetapkannya takdir kita semua manusia selama setahun ke depan.
Ikhwah, pada ayat 1 surat Al-Qadar ini Allah menyampaikan dengan sungguh kami menurunkannya. Tidak dikatakan Al-Qur'an di sini, tapi menurunkannya pada malam Al-Qadar. Tidak dikatakan menurunkan Al-Qur'an, tapi Allah mengatakan menurunkannya. Biasanya kalau dengan bahasa nya ini atau dengan domir ini tidak dikatakan langsung orangnya, memang ada beberapa makna biasanya. Makna yang pertama, memang ini sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah dikenal semua orang. Siapakah nya ini? Misalnya seorang mengatakan dia sangat mencintai istri, dia sangat mencintainya, aku sangat mencintainya, gitu. Misalnya kita mengatakan seperti itu ya, aku sangat mencintainya. Semua orang sudah tahu siapa yang kita maksud itu. Dia adalah istri kita, gitu. Ini pasti sesuatu yang sudah sangat dikenal, hingga Allah cuma mengatakan pakainya, bukan inna anzalna Qur'ana fi lailatul qadar, tapi Allah mengatakan inna anzalnahu. Karena memang semua orang sudah tahu pesan tentunya ya. Yang dimaksud hu di sini adalah Al-Qur'an, hingga Allah membawakannya bukan dengan bahasa menurunkan Al-Qur'an, tapi cukup dengan menurunkannya. Makna yang kedua, ini memang pengen mendekatkan kita dengan sesuatu itu, dengan sesuatu itu. Allah pengen mendekatkan kita, atau ini memang sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kita. Allah ingin mendekatkan, atau ini memang sebetulnya sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kita, hingga dipakai dengan bahasanya. Karena kita sudah sangat dekat dengan ini, atau Allah ingin mendekatkan kita. Misalnya karena kita sudah sangat dekat dengan suatu HP, karena itu memang milik kita gitu ya. Kemudian kita mengatakan ambilkan itu dong, ambilkan yang itu dong gitu. Gak perlu kita menyampaikan HP itu lagi kemudian kepada orang yang kita minta, karena orang sudah sangat tahu apa yang biasanya kita minta, karena sudah sangat dekat dengan kita. Maka Al-Quran ini memang seharusnya ya sangat dekat dengan kita. Jangan cuma sekedar di bulan Ramadan, itu memang bulannya Al-Quran, belum diturunkannya Al-Quran, yang terjadinya malam Qadar ini memang di bulan Ramadan. Tapi seharusnya Al-Quran ini memang sangat dekat dengan kita pada setiap saat, bukan cuma sekedar setiap hari ya, tapi setiap saat dekat dengan kita. Dengan apa kita dekat dengan Al-Quran ini? Dengan kita membacanya, dengan kita menghafalkannya, dengan kita mempelajari kandungan maknanya, dengan kita mentadaburi, memikirkan, merenungkan isinya, dengan kita mengamalkannya, bahkan dengan kita mengajarkannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Al-Quran di tengah masyarakat kita. Maka ini ikhwah, sesuatu yang sebetulnya sangat dekat dengan kita. Al-Quran ini kita makan, kita ingat dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan dari yang halal dan yang thayyib, makan tapi jangan berlebihan. Kita berjalan, ada bimbingan apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tenang berjalannya. Jadi sangat dekat dengan kita Al-Quran ini. Bukan cuma sekedar kita baca terus-terusan, itu sudah sangat harus sekali. Karena biasanya kalau baca kan cuma di bulan Ramadan, seharusnya kita baca setiap hari, setiap saat kan ya. Bukan cuma sekedar kita menghafalkannya, dan itu juga sangat penting. Karena dengan hafalkan Al-Quran ini yang juga kemudian mendorong kita untuk banyak membacanya, mendorong kita untuk banyak mentadaburinya, mendorong kita untuk bisa lebih mudah mengamalkannya. Ya kan juga lebih jauh dari tadi itu, dengan kita mengamalkan dalam keseharian kita, maka sangat dekat sekali Al-Quran ini. Al-Quran itu ada di hati kita.
Al-Quran itu adalah akhlak kita, yang katanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dia mengatakan karena khuluquhul Quran. Maka Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Makanya Allah tadi memakai bahasanya hu, pakai domir, pakai sebutan tidak langsung jadinya. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Hu ini, Al-Quran ini. Allah mengatakan tadi, inna anzalnahu, sungguh kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ikhwah, kalau kita melihat malam Lailatul Qadar ini kan, apa bedanya sih dengan malam-malam yang lain? Dengan malam Ahad misalnya, atau malam Bula, atau malam Idul Fitri. Itu bahkan mungkin kita lebih rame ya merasakannya kalau nanti Idul Fitri. Kita bersiap-siap menyambut hari kemenangan di besoknya. Atau malam-malam yang lain lah ya, malam-malam yang lain. Apa bedanya gitu sebetulnya Lailatul Qadar ini? Apa yang membuatnya kemudian menjadi sebegitu istimewanya? Ya sesudahnya sih pasti ya, kalau ada Lailatul Qadar 1000 bulan, Allah katakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tapi sebetulnya juga yang menyebabkan malam ini begitu agungnya, begitu hebatnya, begitu mulianya, begitu spesialnya, karena malam ini adalah malam yang dikaitkan dengan Al-Quran. Malam ketika diturunkannya Al-Quran. Malam ketika Al-Quran yang mulia, yang azim, yang majid itu, yang aziz itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Allah turunkan lagi ke Baitul Izzah itu di alam dunia. Kemudian Allah turunkan lagi kepada Rasulullah SAW pertama kali di malam Lailatul Qadar, malam Qadar ini. Itu yang membuatnya mulia. Itu yang membuatnya begitu spesial. Dan kemudian ditambah Allah lagi dengan beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Hingga ikhwah, cuman dengan seperti itu Allah muliakan malam ini karena terkait dengan Al-Quran. Maka tentunya semua hal terkait dengan Al-Quran apapun pasti akan menjadi mulia seperti malam Lailatul Qadar ini. Dulu katanya almarhum Z dan MZ, kulit kambing saja. Siapa sih yang mempedulikan kulit kambing ini? Kalau cuma sekedar kulit kambing saja, mana mau kita bawa kemana-mana kulit kambing itu. Tapi ketika kulit kambing tadi menjadi sampulnya Al-Quran, maka kita peluk tuh kulit kambing. Kita cium bahkan itu kulit kambing. Karena kulit kambing tadi berteman dengan Al-Quran. Beda kalau temannya jadi beduk gitu ya, dihajar, dipukul. Tiap sholat 5 waktu digebukin kulit kambing tadi. Ya memang tergantung temannya sih ya. Siapa teman kita, itu juga yang akan menjadi nasib kita juga. Kita berteman dengan orang baik, maka insya Allah nasib kita menjadi baik juga. Tapi kalau teman kita nggak benar, nggak baik, maka nasib kita juga menjadi nggak baik. Tapi bagaimanapun tadi, apapun itu akan menjadi mulia ketika dikaitkan dengan Al-Quran. Meja saja ketika dikatakan itu adalah meja Al-Quran, maka akan beda perlakuannya dengan meja-meja yang lain. Yang akan lebih dispesialkan, nggak akan diperbolehkan ada orang duduk di atas meja tadi itu. Kalau mejanya Al-Quran, kertas saja yang kemudian dituliskan Al-Quran di dalamnya akan menjadi kertas yang beda dengan kertas-kertas yang lainnya. Gak akan sembarangan ditaruhnya, gak akan sembarangan dipegangnya, karena memang terbawa kemuliaan dari Al-Quran ini, seperti malam Qadar ini. Maka kita pun juga seharusnya seperti itu. Kalau ingin menjadikan hidup kita penuh dengan kemuliaan, kalau ingin menjadikan hidup kita penuh dengan kebaikan, kalau kita pengen mengangkat derajat diri kita, maka jalan yang paling gampang, jalan yang paling indah itu adalah kita mendekat dengan Al-Quran Al-Karim. Karena otomatis setelah kita mendekat dengan Al-Quran ini,
hidup kita akan menjadi mulia. Beda sekali orang yang dekat dengan Al-Quran dengan orang yang tidak dekat dengan Al-Quran. Beda sekali dalam kehidupannya. Oke lah, orang yang tidak dekat dengan Al-Quran ini bisa jadi orang lain hormat sama dia, tapi hormatnya kadang palsu. Di depannya hormat, di belakangnya dicibir orang yang tidak dekat dengan Al-Quran ini. Tapi orang kalau dekat dengan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Dihormati orang lain itu memang benar-benar dari dalam hati orang itu menghormatinya. Orang lain sungkan, segan dengan orang ini memang benar-benar dalam hatinya. Bukan karena uangnya, bukan karena posisinya, jabatannya, bukan karena parentenya, tapi memang kemuliaan yang Allah munculkan dari dalam hatinya karena Al-Quran ini. Maka kenapa lagi kemudian kita mencari kemuliaan yang lain? Kita pengen dihormati orang lain dengan harta. Itu sesuatu yang sangat sebentar dan palsu nanti penghormatan orang itu. Kita minta orang dengan jabatan kita. Kita pengen jabatan kita tinggi agar orang lain hormat sama kita tadi. Palsu. Maka mari kita mendekat dengan Al-Quran. Mari kita banyak membaca Al-Quran. Mari kita banyak menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita banyak mempelajarikan dengan Al-Quran. Mari kita banyak sampai mengamalkan isi Al-Quran, mentadabburinya, merenungkan isi Al-Quran. Maka Allah akan memberikan kemuliaan yang hakiki kepada kita. Seperti Lailatul Qadar ini yang begitu spesialnya, dibedakan sekali dengan malam-malam yang lain. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim yang mulia ini tentang malam Al-Qadar ini, Lailatul Qadar ini. Sampai Allah spesialkan dengan 1000 bulan lebih baik beribadah di dalamnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu tentang Lailatul Qadar ini? Kalau kita membahas tentang wa ma adra, ada 13 kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa ma adra ini. Sebenarnya biasanya kalau wa ma adra itu ada jawabannya. Pasti ya, biasanya wa ma adra kamal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa ma adraka mal hudamah narullahil muqadah. Selalu ada jawaban biasanya. Ada 13 kali ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wa ma adraka mal aqabah faqu raqabah. Selalu ada jawabannya. Beda dengan yang Allah sampaikan misalnya wa ma yudrika, sama artinya juga. Tahukah kamu wa ma yudrika la'allahu yazakka. Biasanya kalau dengan kata-kata wa ma yudrika enggak ada jawabannya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, surat Abasa ini ya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, enggak ada jawaban biasanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, enggak ada jawaban. Beda dengan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan biasanya wa ma adra ini tentang hari kiamat. Cuma ada 3 tempat yang terkait dengan hari kiamat. Wa ma adraka mat tariq, kok sama yang wa ma adraka mat tariq, sama wa ma adraka ma aqabah, sama ini wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tapi tentunya biasanya wa ma adra ini pertanyaan terkait dengan hal yang begitu besar, hal yang begitu agung, hingga Allah perlu bertanya dengan kata-kata wa ma adraka ma. Tahukah kamu tentang sesuatu itu? Makanya banyak terkait dengan hari kiamat tadi. Beberapa bukan hari kiamat, tapi itu adalah hal yang besar. Masalah itu Qadar ini. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Ini adalah salah satu metodologi Al-Quran untuk memancing rasa tahu kita, keingintahuan kita. Tidak langsung dikasih tahu, tapi ditanya dulu. Makanya juga cara kita ya, dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam mengajak orang, kita pancing dulu keingintahuan orang tentang apa yang akan kita sampaikan ini. Bapak, Ibu, tahu nggak tentang syahadatain itu apa? Kita tiap hari membaca 2 kalimat syahadat. Tahu nggak maknanya apa? Sudah tahu belum? Apa makna dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sebelum kita jelaskan, kemudian kita pancing dulu audiens untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka, untuk kita memancing keaktifan mereka biar mereka merasa terlibat
dengan apa yang kita sampaikan ini, dengan halaqah atau dengan pengajaran yang kita sampaikan, agar jangan terjadi satu arah saja. Maka ini juga adalah tadi metodologi Al-Quran, tanya orang. Nah, Allah jawab kemudian langsung, Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik ya, bukan sama tapi lebih baik. Lebih baik apa? Lebih baik nilai pahalanya beribadah di dalam malam Lailatul Qadar ini dibandingkan malam-malam yang lain. Seberapa lebih baiknya Allahu a'lam, tergantung. Kemudian bisa jadi lebih baik dari 1000 bulan, itu bisa jadi 10.000 bulan, bisa jadi 11.000 bulan, bisa jadi 12.000 bulan, bisa jadi bahkan 1.000.000 bulan, bisa jadi. Allah a'lam. Cuman yang jelas lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Ini begitu agungnya tadi. Kita baca tasbih malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada membaca tasbih selama 1000 bulan. Kita membaca Fatihah di malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada kita membaca Fatihah selama 83 tahun 4 bulan. Jadi selama 83 tahun 4 bulan kita baca Fatihah terus. Maka Fatihah kita di malam Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar ini jauh lebih baik daripada kita membaca Fatihah selama 83 tahun 4 bulan. Kita membaca Quran 1 juz di Lailatul Qadar, maka jauh lebih baik daripada kita baca 1 juz selama 83 tahun 4 bulan. Maka itu semua kita inikan aja. Kita sedekah misalnya 1 juta, lebih baik daripada kita sedekah 1 juta selama 1000 bulan. Kita misalnya apa lagi ini, baca Quran, sedekah, berdoa di malam itu jauh lebih baik. Atau sholat 2 rakaat kita, maka jauh lebih baik daripada kita sholat 2 rakaat selama 83 tahun 4 bulan. Ya, ini saja dulu insyaallah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah semangat kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.